setelah lulus atau wisuda ya, sempat wisuda nggak lu? Wisuda, bro. Wisuda ya, tujuannya untuk menyenangkan orang tua ya. Betul. Tahu. Dan berani untuk hijrah atau traveling atau pindah atau migrasi. Oke, salam senja, salam traveling, sehat selalu, lancar rezekinya untuk teman-teman traveler dan teman-teman pebisnis dimanapun Anda berada. Nah, ini saya lagi di sebuah cafe di Yogyakarta dan kebetulan ketemu alumni seminar dan workshop saya waktu di Palembang 2016 yang silam. Namanya Ferry Romansa dari Palembang. Nggak tahu ini Palembang mana atau Palembang coret, yang jelas dari Palembang. Ketemu lagi di Jogja 1 tahun yang lalu ya, kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, kita manfaatkan untuk bincang-bincang untuk pemirsa Travel Ibo, karena pasti ada sesuatu yang menarik. Kenapa satu orang Palembang ini setelah lulus atau wisuda ya, sempat wisuda nggak lu? Wisuda, bro. Wisuda ya, tujuannya untuk menyenangkan orang tua ya. Betul. Tahu. Dan berani untuk hijrah atau traveling atau pindah atau migrasi dari Palembang ke Jogja. Pertanyaan pertama, Om Ferry, kenalan dulu dong. Anda siapa dan Salam senja YouTube Travel Ibo. Perkenalkan, nama saya Ferry Romansa. Saya dari Palembang dan di Jogja ini udah 1 tahunan lebih. Di sini belajar juga di Perata University juga. datang ke Jogja? Ini kota dari Palembang yang langsung dijujuk atau sebelum itu mampir-mampir kota yang lain? Ke Jogja. Jogja langsung? Oke. Enggak, kalau dari Palembang itu keluar dari Palembang dari Sumatera itu 3 tahun yang lalu. Nah, belum ke Jogja sih sebenarnya. Dulu awal-awal ke Bandung, terus ke Bogor, terus ke Wonosobo, ke Cilacap, baru terakhir ke Jogja. Itu lama-lama apa pendek-pendek tuh? Sekitar setengah tahunan lah. Ngapain mau nggak bertahan lama itu kira-kira waktu itu? Itu lagi masa pencarian juga. Oh, masa pencarian dan belum cocok dengan komunitasnya. Dan cocoknya ya? di Jogja Istimewa ini. Jogja Istimewa cocok. Emang cocok apa di sini? Cocok ya, apanya? Di sini lebih banyak bertumbuh sih. Lebih banyak bertumbuh. Ya, apa maksudnya nih? Pengetahuannya itu lebih banyak di sini. Contohnya kalau ketemu Perata University gitu kan. Banyak sharing-sharingnya. Kalau di tempat lain jarang menemukan komunitas-komunitas gitu, bro. Nah, itu salah satu ketemu komunitas-komunitas dan banyak komunitas lain di Jogja gitu loh. Dan orang-orang tuh biasanya dia sering sharing yang di luar sana dicari orang, kalau kita di Jogja langsung ketemu gitu loh. Oh. Jadi cepat ketemu gitu. Gampang ketemunya ya kalau di Jogja. Betul, cukup ngopi kayak gini, lalu ngobrol gitu ya. Dan sering itu kamu lakukan di sini? Sering sih, bro. Kalau ada momentumnya ya harus ke sana karena itu. Sudah 1 tahun di Jogja. Ya. Ngapain aja ini selama setahun? Selama setahun ini jualan online sih. Berarti nggak minta duit orang tua lagi tuh? Nggak. Taunya kerja apa gimana itu kalau orang tua? Ya, usaha sih. Usaha. Ya, mulai ngerintis usaha itu. Terus di online itu mainan apa itu di online? Kalau di online itu kita mainan dropship sih, bro. Main dropship, kita nyari supplier, terus kita iklankan gitu. Terus ada pembelinya, kita kirim barang itu dari supplier tadi. Jadi itu barangnya orang berarti? Iya. Siapapun yang mau dijualkan gitu? Iya, jadi kita testing dulu kan, kalau seandainya produknya winning, baru nanti kita naikkan budget marketingnya. Terus orang-orang yang punya produk yang ingin dijualkan lewat kamu, tahunya kamu dari mana? Kitanya nyari, bro. Oh jadi, gitu, menghubungi gitu ya? Iya, kita menghubungin. Biasanya kan kalau orang yang punya produk itu mereka tuh
kendalanya itu di marketing, di penjualan, di pemasarannya itu kan. Ya. Nyarinya lewat apa berarti? Kita kalau nyarinya ya lewat marketplace atau lewat komunitas-komunitas gitu kan. Oh, ngobrol-ngobrol itu ketemu. Ngobrol-ngobrol. Kamu punya barang apa ya? Gitu ya. Bisa ya, tak jualin nggak? Gitu. Bisa gitu. Atau mereka, saya tuh punya produk ini tapi bingung menjualinya. Gitu. Gitu. Makanya kita, ya udah kita coba testing dulu gitu kan. Dilakukan sendiri atau pakai tim kalau kayak gitu tuh? Itu pakai tim sih bro. Tetap ada tim. Iya. Apa sih keunggulan orang main bisnis online itu sebetulnya? Kalau bisnis online sih modalnya sih kecil bro ya. Kalau kita kecil. Ya kalau kita offline itu kan sewa tempat aja itu udah habis uangnya gitu kan. Modalnya itu udah habis. Tapi kalau kita online, uang yang tadinya untuk sewa kita bisa untuk budget marketing. Gitu sih. Kita nggak perlu stok barang. Intinya kalau kita online itu simpelnya modal yang kita ada itu untuk ujung tombaknya untuk biaya marketing. Ibaratnya dari kamar kos-kosan aja untuk mahasiswa semester 1, semester 2 itu bisa ya? Bisa bro, gitu. Jadi setelah selesai kuliah daripada waktunya terbuang percuma sekian jam dipakai untuk bisnis online. Apalagi kalau sekarang kan dunia online ya, untuk jualan di online itu kan mudah banget akses dapat ilmunya gitu kan. Oh gitu ya? Iya, dari HP aja itu kita udah, dari YouTube udah banyak channel, dari Instagram itu kan banyak juga, itu dari TikTok, dari Google. Jadi tinggal kita mau fokusin mau jualan apa, jualnya gimana gitu. Jadi tinggal kemauan ya. Mau nggak anak-anak muda ini yang pengen menghasilkan duit sendiri, putar-putar YouTube atau Google untuk cari informasi cara jualan lewat online gimana sih? Sebetulnya ada jawabannya, ilmunya semua iya, ya. ada jawaban semuanya dan tinggal mau apa enggaknya gitu kan sebenarnya. Dulu juga awalnya mulainya dari gitu-gitu juga, ulik-ulik gitu baru oh bisa nih kayaknya saya gitu. Iya bro, dulu ngulik-ngulik juga gitu kan, terus kita testing, kita coba gitu kan, ternyata berhasil gitu. Itu sih. Menularkan ilmunya ini lewat pelatihan atau seminar-seminar gitu nggak? Atau ada rencana? Kalau sekarang masih ngurusin di tim sih bro. Oh masih patin tim, Ya. tapi ada kepikiran suatu saat nanti Ya, berbagi itu ya, ilmunya itu ya. Karena kasihan loh, di Jogja ini kan ada sekitar 180 sampai 200 ribu mahasiswa yang mungkin 70%-nya itu dari luar Jawa, dari luar kota, dari luar Jogja, dan dari luar Jawa. Kalau ilmu kayak gitu bisa dibagi-bagi, menurutku ya sangat bagus menurut saya, karena mereka belajar mandiri, tidak tergantung kiriman orang tua. Meskipun sebetulnya biaya hidup di Jogja itu kan sangat murah kan, terjangkau gitu, karena makan murah, kos-kosan murah, kemana-mana juga murah gitu. Apa yang tersisa lain yang belum di ini kan? yang lain Intinya udah kerasan nih di Jogja. ya kalau udah di Jogja nih udah kerasan sih, tinggal bangun tim, bangun bisnis gitu kan. Itu udah tepat sih di Jogja gitu kan, dari lingkungannya, dari semuanya itu udah kerasan lah. Terus kalau orang itu kan selalu pengen bertumbuh, yang dilakukan untuk bertumbuh itu apa? Setelah 1 tahun di sini masih haus pertumbuhan atau udah merasa nyaman? Dan Kalau untuk pertumbuhan sih masih nggak ada bosen-bosennya gitu bro, karena dunia sekarang ini cepat berubahnya gitu kan. Baik itu dunia teknologi cepat banget itu berubah, jadi harus tetap bertumbuh. Nah biasanya kalau bertumbuh tuh faktor terbesarnya itu biasanya ada di komunitas gitu. Kalau di komunitas itu kita punya banyak teman, itu mereka saling sharing update berita-berita terbaru gitu-gitu, algoritma baik ya, wawasan baru itu biasanya banyak dapat dari komunitas, dari baca buku, dari YouTube gitu, dari ikut-ikut pelatihan gitu sih. kalau mendon aja di kamar kos nggak dapat apa-apa, nggak bisa tumbuh gitu ya kesimpulannya ya. Iya bro. Oke, kamu kan sudah 3 tahunan nih merantau, Iya bro. artinya sudah bisa
menyimpulkan dan juga berbagi tentang ngapain saya merantau dan kenapa banyak orang takut untuk merantau untuk mengubah hidupnya. Kalau menurut kamu bagaimana itu? Banyak anak-anak muda takut keluar dari kotak Pandoranya. Oke, untuk ini sebenarnya yang pertama itu kita harus berani gitu ya. Ketakutan itu hanya di angan-angan gitu, Bro. Oke, berarti banyak orang ketakutan tapi sebetulnya menurut kamu berdasarkan pengalaman, Ya. takut itu sebetulnya hanya di pikiran, bayangan gitu ya. Iya. Karena ternyata ketika dilakukan itu nggak semenakutkan yang di pikiran. Oh gitu loh. ya. Iya. Pernah punya pengalaman nggak yang kayak gitu? Tidak semenakutkan, tak pikir gini-gini ternyata nggak segitunya gitu. Oh, itu ya waktu awal mau jualan online gitu kan. Nah, Ternyata wah nanti kalau nggak laku nanti ini Kalau gimana, boncos, nanti gitu. kalau boncos gitu-gitu kan. Tapi karena sering ikut komunitas, sharing-sharing ke teman yang lain, akhirnya take action aja gitu, mulai aja. Dan ternyata setelah dilakukan itu nggak semenakutkan yang dibayangkan dulu sih. jadi tips pertama adalah kalau orang takut merantau adalah hilangkan ketakutan itu. Karena Betul. ternyata ketakutan itu mungkin hanya 10% aja kenyataannya ya. Yang kedua, Ya. Yang kedua sih harus berani berhijrah gitu kan. Berhijrah itu ada pindah tempat gitu kan. Cari dalam artian ya kita harus berani cari teman baru, komunitas baru, wawasan baru gitu. Supaya kita tetap terus bertumbuh gitu. ya jangan takut untuk berkenalan dengan orang baru gitu ya. Betul. Karena ya sama-sama manusianya dan bukan singa gitu ya. Ngapain Ya. takut gitu intinya Ya. itu. Ya. Terus apa lagi? Kalau yang selanjutnya sih jangan takut bermimpi gitu ya. Jangan takut bermimpi. Ini yang Ya. ketiga. Gimana itu penjelasannya? Mimpi itu kan gratis gitu ya. Satu, mimpi itu Mimpi itu- gratis. Oke, menarik ini. Mimpi itu gratis, jadi jangan takut bermimpi gitu. Apa yang kalau kita udah berani bermimpi, Oke. nanti alam semesta semuanya itu akan mendukung mimpi kita. Jadi ya jangan takut bermimpi gitu. Intinya berarti apa ya? Tuhan semesta ini akan memproses sendiri untuk mewujudkan impian itu dengan entah ketemu komunitas, entah ketemu siapa gitu ya, yang Ya. membantu jalannya ketemu itu. Masih ada yang lain? Sudah ya. Mas? Sudah ya? Ya. Oke teman-teman, kira-kira sudah cukup lumayan perbincangan kita senja kali ini. Moga-moga itu ada manfaatnya. Kalau teman-teman merasa itu ada manfaatnya, jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mencari kanal ini, kanal Travel Ebo ini mencari anak-anak muda baru yang punya mimpi, berani berhijrah, berani mengubah hidupnya di tempat yang baru dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Jangan lupa bahagia dengan 3 cara, yakni wudhu, ngopi, dan traveling. Kenapa? Karena dengan traveling kita akan dalam perjalanan itu ketemu dengan orang-orang baru, tempat-tempat baru, suasana-suasana baru, dan dengan itu kita akan ketemu ilmu baru, ketemu inspirasi baru, ketemu hikmah baru yang membuat hidup kita bertumbuh. Sukses untuk semuanya. Salam senja. Ciao.